Selamat berjumpa, Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaah dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Kembali pada hari ini, Kamis 28 Januari 2021, kita bersekutu di dalam program layanan firman Pelita bagi Kakiku bersama dengan saya Pendeta Surya Samudra Giamsyah. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk mengalami persekutuan, bersekutu dengan Engkau, Allah yang hidup. Dan oleh karena itu kami berdoa, biarlah dalam persekutuan pada hari ini, Engkau boleh berkata-kata, menginspirasi dan memotivasi kami, bagaimana kami menjalani kehidupan kami pada hari ini dengan satu kerinduan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah manakala kami membaca, kami mendengar, dan merenungkan isi hati Tuhan, Roh Kudus menolong kami semua untuk mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan bagi kami, sehingga kami pun dimampukan untuk menyimpannya dalam hati kami, serta melaksanakannya dalam hidup kami sesehari lepas sesehari. Pimpinlah kami semua, ya Bapa Surgawi, sebab kami memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan dan perenungan pada hari ini didasari satu bagian Alkitab yang secara leksionaris diambil dari kitab Ulangan. Ulangan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Ulangan 3 ayat 23 sampai 29, Lembaga Alkitab Indonesia yang mencetak Alkitab kita memberi judul perikop ini, Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Akan saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Juga pada waktu itu, aku mohon kasih karunia daripada Tuhan. Demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu
dan tanganmu yang kuat, sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang Sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu, dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia adalah kita yang boleh dengan setia hidup di dalam terang firman Tuhan. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya bagi oma, opa, eyang putri, eyang kakung, om, tante yang sudah memasuki usia di atas 55 tahun atau bahkan di atas 60 tahun. Tentu kita menyadari bahwa di masa usia lanjut ada begitu banyak pengalaman yang telah kita jalani. Orang mengatakan mereka yang telah berusia lanjut sebagai pribadi-pribadi yang telah banyak makan asam garam. Banyak pengalamannya, banyak peristiwa yang dijalani, banyak kisah dalam lika-liku kehidupan. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak mengherankan kita semua yang telah memasuki usia lanjut senang mengenang peristiwa-peristiwa yang telah lampau. Oleh karena itu, jangan kaget kalau mendengar eyang putri, eyang kakung berkata, "Nok, dulu itu eyang, nih, nyo,
Dulu itu emak, engkong. Ya, itu kalimat yang mau mengajak orang-orang yang mendengarkan, mereka yang sudah berusia lanjut, bertutur tentang pengalaman-pengalaman masa lampau. Menyenangkan, sebab ternyata seringkali ada peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman yang pada hari ini kita tidak terpikirkan. Kok bisa ya terjadi seperti itu? Kok ada ya kejadian seperti itu? Wah, pokoknya unik dan menarik. Dan ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Ulangan berisi tuturan-tuturan seorang tokoh kehidupan bangsa Israel, dan bukan main-main. Tokoh ini adalah tokoh utama, yaitu Musa, pemimpin bangsa Israel yang telah memimpin bangsa Israel itu keluar dari perbudakan di tanah Mesir dan mendampingi umat Israel itu berputar-putar di padang gurun 40 tahun lamanya. Bagian yang kita baca pun mengatakan bahwa Musa adalah sosok pribadi yang telah melihat, mengalami kehadiran Allah sendiri dengan segala perbuatan yang besar, yang ajaib, dan merasakan tangan Allah yang perkasa, yang kuat itu bekerja, berkarya, baik di dalam kehidupan Musa secara pribadi maupun di dalam kehidupan bangsa Israel. Luar biasa. Tetapi bagian yang kita baca pada hari ini sebenarnya adalah cerita pahit. Ya, karena meskipun Musa telah mengalami perjumpaan dengan Allah dengan cara yang begitu dahsyat, meskipun Musa telah mengalami tangan Allah yang bekerja begitu perkasa, begitu kuat, baik di dalam kehidupannya pribadi maupun di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, ada satu titik di mana Tuhan Allah berfirman kepadanya, "Engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk memasuki negeri yang kujanjikan." Bagian ini adalah bagian di mana Musa merendahkan dirinya. Musa bercerita kepada bangsa Israel di masa tuanya bagaimana ia memohon dengan sangat kepada Tuhan Allah untuk menyeberang, memasuki negeri yang Tuhan janjikan kepada umatnya. Tetapi Tuhan berkata,
Tidak. Cukuplah bagimu ketika engkau melihat ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat, memandang dan melayangkan pandanganmu melihat negeri yang kujanjikan kepada umatku. Kecewa, ya, itulah satu kata yang menggambarkan isi hati Musa. Ia telah bekerja keras, ia telah korban perasaan, ia telah melakukan berbagai-bagai hal, tetapi Musa bukanlah pemimpin yang menikmati hasil dari kerja kerasnya. Musa tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian, tetapi ia dipanggil untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Yosua dengan berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memasuki tanah perjanjian." Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengenang perjalanan hidup tentu adalah sebuah nostalgia yang menyenangkan. Ketika ibu, bapak, dan saudara mengingat-ingat masa lampau, peristiwa-peristiwa yang pernah dialami, khususnya peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, wah, tentu akan mendatangkan sukacita di dalam hati ibu, bapak, dan saudara. Khususnya di hati oma, opa, eyang putri, eyang kakung, emak, engkong, yang mengingat-ingat. Tetapi mari kita mengambil waktu sejenak untuk mencoba mengingat pengalaman-pengalaman pahit yang mendatangkan kekecewaan di dalam hati kita, bahkan mungkin juga kekesalan, kejengkelan, bahkan kemarahan kita. Apakah kita belajar sesuatu di sana? Apakah kita memperhatikan bahwa sebenarnya Allah pun hadir di dalam waktu itu, momentum tersebut? Apa yang kita pelajari? Hikmah apakah yang dapat kita petik dari pengalaman pahit tersebut? Sayang sekali jikalau pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman yang mendatangkan kekecewaan menjadi sekedar sebuah ingatan yang harus kita hapus dari ingatan kita dan kemudian tidak kita pedulikan lagi.
Bukankah seharusnya kita belajar dari pengalaman-pengalaman pahit tersebut supaya kita bisa melangkah dengan lebih baik, melangkah dengan lebih bijaksana, melangkah dengan lebih waspada di masa-masa yang akan datang. Dan bukan hanya itu, hikmah-hikmah yang kita bisa petik dari pengalaman-pengalaman tersebut sebenarnya dapat pula kita jadikan sebagai pelajaran, petuah, nasihat kepada generasi-generasi yang ada di bawah kita. Dan dengan demikian, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betul seperti yang dikatakan oleh sebuah pepatah. Pengalaman adalah guru yang paling baik di dalam kehidupan kita. Apakah betul-betul pengalaman-pengalaman kehidupan kita membuat kita menjadi lebih dewasa dan memampukan kita hidup lebih bijaksana sehingga orang dapat melihat, orang dapat memetik, orang dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup kita? Jangan ragu untuk mengambil waktu merenung berkaitan dengan perjalanan hidup kita. Tetapi jangan ragu pula untuk berbagi pengalaman hidup serta memetik hikmah dari pengalaman itu, sehingga ada begitu banyak orang yang ada di sekitar kita yang boleh merasakan manfaat dari kehidupan kita. Mereka pun terberkati oleh karena perjalanan hidup kita melalui suka dan duka kehidupan. Memang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia meninggalkan jejak kehidupan, yaitu nama baik serta tuntunan kepada para penerusnya. Selamat merenung, selamat mengingat, dan selamat melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan ibu bapak saudara, bahkan di dalam kehidupan yang berat yang ibu bapak saudara alami, dan selamat berbagi berkat kepada mereka yang melihat kehidupan ibu bapak saudara. Amin. Mari kita berdoa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, ya Bapa Surgawi, dan oleh karenanya di dalam setiap peristiwa yang Engkau izinkan untuk kami alami, sebenarnya Engkau berkarya
di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu izinkan kepada kami untuk melihat setiap karya Tuhan di dalam setiap langkah perjalanan hidup kami, bahkan di tengah peristiwa-peristiwa yang mendatangkan kekecewaan, kesedihan, duka cita, dan bahkan rasa kehilangan, sehingga di situ kami boleh melihat tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, dan Engkau izinkan kami untuk membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon. Amin. Selamat merenung, selamat mengingat, dan selamat berbagi kehidupan. Biarlah segala berkat Tuhan memampukan ibu bapak saudara hidup menjadi berkat baik bagi orang-orang yang ada di sekitar ibu bapak saudara maupun bagi generasi-generasi selanjutnya. Tuhan memberkati.